warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara Podcast Unix TV. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh Nah, kali ini suasananya beda banget nih kayak biasanya karena bintang tamunya benar-benar spesial banget, yaitu Abang Sirwaya Utamawan, sarjana ekonomi, pria kelahiran 20 Januari 1978 yang lahir di Putihdoh, Tanggamus. Saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Selamat sore, Bang. Tapi pun. Ya, Pun. Iya. Salam lebih. Jangan lepas dia. Iya. Hangapan weh. Oke. Gimana Bang kabarnya hari ini? Hangapan gara-gara pakai masker. Semoga corona segera berlalu. Hingga aktivitas masyarakat bisa normal kembali. Nah, kalau untuk kegiatan hari ini ngapain aja nih Bang? Hari ini sebenarnya saya kangen dengan kampung halaman, jadi saya turun ke Lampung melihat, menyerap aspirasi daripada masyarakat terkait dengan program JKN. Apa itu JKN? Jaminan Kesehatan Nasional. Ini program pemerintah terkait dengan karena seluruh warga negara itu sejatinya sehat itu adalah hak daripada seluruh warga negara yang dijamin melalui konstitusi. Itu sebenarnya. Nah, sebelum kita ngobrol yang lebih jauh nih ya Bang ya, boleh nggak sih Bang ceritain sedikit tentang profil singkat dari Bang Siru manggilnya ya? Siru. Oh, Siru ya. Siru itu sebenarnya Sirwa. Sihwa itu yang kedua. Hua itu dua. Uaya itu bahagia. Ya insya Allah ketika saya lahir bahagialah orang tua saya. Saya anak nomor 2. Kalau dari mana asal saya, sebenarnya cuma hanya 2 kata. Sana Umbulan. Sana Umbulan. Dari Putihdoh. Putihdoh itu 3T. Terisolir, terpencil, terdepan. Gitu kurang lebih begitu. Dulu tuh kalau kita berangkat ke Bandar Lampung pasti lewat pesawaran. Air 5 itu. Air 5 kita lewatin gitu ya. Turun di Kemiri. Turun di Terminal Kemiri itu. Jadi kalau dulu tuh kalau saya turun nyampe di Padasuka udah kota bener itu. Umbulan bener kita itu. Walaupun kampung tua gitu loh, Dek. Jadi tahun 94 saya itu disuruh ataupun tepatnya itu dikirim lah bentuk kasih sayang orang tua untuk sekolah di Jakarta. SMA itu. SMA. Sedih juga ya. SMA kok saya disekolahkan di Jakarta gitu. Jauh ya Bang ya? Jauh. Padahal kita tahu lah daerah Prengsewu banyak sekolah-sekolah bagus, di Bandar Lampung banyak sekolah bagus. Saya tanya kepada orang tua, kenapa saya harus disekolahkan di Jakarta? Nah di situ saya baru sadar, orang tua itu menyampaikan kepada saya ingin kamu jadi orang. Saya tidak mau melihat kamu seperti orang kebanyakan. Jadi itu terstigma dalam pemikiran saya. Nah 94 saya sekolah, 3 tahun kemudian saya kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ya menurut saya biasa saja gitu ya. Terus dari sekolah selesai kuliah, kebetulan waktu itu kami ini termasuk angkatan ini ya, angkatan reformasi lah ya. 97 98 kita bersama-sama dengan teman-teman. Jadi era kita tuh saya bersyukur menikmatin pada posisi-posisi era itu. Artinya kita tahu persis zaman-zaman pergerakan ketika proses suksesi itu berjalan. Terus saya mulai bekerja di tahun 2000. Saya udah mulai bekerja, meniti karir ya sederhana saja seperti orang kebanyakan gitu. Tak usah bermimpi yang terlalu jauh gitu ya. Tapi saya rasa kuncinya adalah di doa orang tua. Orang tua ngedoakan kita, maka bersyukur kalau umpamanya orang tua kita masih ada ya. Kalau bahasa Lampung itu kekamat katanya. Kekamat itu ada di ibu kita.
Sekarang begini, ada peribahasa yang mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, jangan kita pernah mencari surga di bawah telapak kaki ibu. Itu peribahasa. Di bawah telapak kaki ibu kita itu surga, apalagi di matanya. Maka ciumlah keningnya, mintalah doa padanya. Itu kuncinya. Kalau untuk keluarga dari Bang Siru sendiri gimana Bang? Saya keluarga, maksudnya keluarga dari keluarga inti saya atau istri saya? Ya, keluarga kecil Abang gitu. Keluarga kecil. Saya tuh kebetulan Dinda tahun 2006. Saya itu mempersunting seorang gadis. Mungkin kata orang nih, cantik itu banyak. Saya lebih suka kepada profil wanita yang pintar, smart, ya. Bagi saya smart itu yang utama, cantik itu bonus, gitu ya. Tapi tetap Cantik dari itu, dua-duanya kan Bang? cantik itu bonus, ya. Cantik itu bonus, smart yang utama. Jadi saya diperkenalkan dengan sosok seorang perempuan yang smart, dan kebetulan dia cantik, gitu kan. Saya menikah tahun 2007. Memang di dalam hati kecil saya, karena bagi saya, prinsip saya ya, doa itu dari hati, innama amalu binniyah, ya. Terus sesungguhnya tengadah tangan itu adalah tata cara kita berdoa. Sesungguhnya doa itu ada dalam hati. Saya dulu berpikir saya harus menikah dengan orang Lampung. Alhamdulillah dapat. Jadi mertua laki itu dari Krui, mertua perempuan dari Kota Agung. Nah, alhamdulillah sekarang beliau menjadi peneliti di salah satu kementerian, gitu ya. Sekarang kemungkinan akan bergabung dengan BRIN. Dia seorang doktor, dan alhamdulillah tahun 2007 saya dikaruniai anak. Nama yang pertama adalah Muhammad Sanda Prima Rolanda. Itu diberikan oleh orang tua saya. Sanda katanya sandaran, Prima adalah yang utama. Rolanda itu katanya kemasyhuran. Jadi anak saya itu harapannya adalah dia menjadi sandaran utama bagi keluarga yang termasyhur. Yang kedua itu murni dari saya namanya. Anak saya laki juga, ada dua. Namanya Kaharbi Abdar Al-Gadi. Kaharbi itu Karno Harto Habibi. Saya lekatkan di diri dia, jadi agak bandelan dia. Anaknya udah dua tapi mukanya nggak kelihatan kalau belum. Saya kalau kata orang seperti anak SMA. Oh iya. Nah, biasa, karena kita itu kan anak umbulan ya, udah terbiasa naik gunung, udah biasa. Kalau sekarang malah malesan, ya. Dulu naik manjat kelapa tuh bisa 15-20 meter tuh kita panjat. Abang juga pernah gitu? Pernah. Ya mohon maaf. Jengkol orang tua sama tangkil orang tua tuh habis begitu. Gitu. Ini serius, memang benar-benar sana umbulan. Jadi harapan besar saya begini. Harapan besar kita itu adalah ketika kita jadi apapun itu, jangan lupakan bumi. Betul, jangan lupakan bumi. Artinya setinggi apapun kamu terbang, kamu akan mendarat juga di bumi, akan kembali ke kuburmu. Jadi nilai-nilai besar itu artinya jangan pernah menyombongkan diri. Buat apa? Siapa kamu? Nah, itulah nilai-nilai itu yang saya bawa. Maka saya punya istilah, kalau tidak ada tunjangan jaga jarak, buat apa kita menjaga jarak? Gitu loh. Yuk kita rangkul, yuk kita mendekat. Karena kuncinya satu, bagaimana kamu mengayomi, bagaimana kamu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain kalau kamu tidak mendekat padanya dan tidak mampu menyentuh hatinya. Itu kunci. Gitu. Saya mohon juga doanya agar saya tetap tawadu, tetap amanah, ya. Saya manusia biasa, pastinya tidak luput dari lupa, lalai, khilaf. Untuk itu sebagai sesama saudara, sesama teman, sesama puaki kata orang, ya. Tolong ingatkan saya. Ya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bila kita menjadi saudara, ya. Nah, sebelum Abang menjabat nih sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS nih Bang, kan Abang juga terlibat di aktivis pekerja ya Bang ya? Ya banyak hal Apa lah. sih organisasi yang Abang geluti sebelum
jadi anggota Dewan Pengawas BPJS ini, Bang? Saya masih ingat bahasa kuno. Bahasa kuno itu sederhana. Tidak akan mungkin pedang itu tajam tanpa diasah. Ya. Jadi saya lihat itu proses. Proses itu panjang dan itu jalan. Saya tidak mau menyombongkan diri bahwa ini dari saya, bukan. Gitu loh. Ini proses yang ditempa oleh Tuhan. Ya, kuncinya doanya orang tua. Kita itu kan saya pernah nyalek ya kemarin dan itu gagal gitu. Kita harus berbesar diri, berbesar hati, menerima kenyataan. DPR RI kebetulan Lampung 1 kemarin gagal. Jangan dibahas itu, nggak enak kita. Ya. Tapi kuncinya sederhana begini ya. Orang tidak akan pernah menyangka mungkin. Apa betul Pak Dewas itu orang putih, ya? Buat saya sederhana. Kita dilahirkan pada posisi yang sama, cuman waktunya yang berbeda. Sama kok. Nggak mungkin kan kita dilahirkan bukan dari lubang sucinya orang tua kita. Kan bukan dari lubang sampah. Saking terhormatnya kita. Ya. Tidak peduli dia orang umbulan, tidak peduli dia orang kota, tidak peduli dia orang anak pembesar ataupun anak petani. Sama kita. Memiliki kesempatan sama. Buat saya, sepanjang kita sesama makan nasi, mari kita bersama membangun, mengisi pembangunan ini, saya rasa. Jadinya kiprah kita jangan dilihat siapa kamu dan siapa saya, tetapi kita harus mendukung demokrasi, karena demokrasi itu guyup, maka kita harus mengguyupkan juga rasa dan perasaan kita. Nah, itu menjadi hal pokok buat saya. Begitu juga dengan program JKN ini. Program JKN ini tidak akan mungkin bisa diimplementatifkan dan berkesinambungan kalau kita tidak guyup. Maka program JKN di Indonesia menggunakan sistem gotong royong yang mampu membantu yang lemah dibantu sama yang mampu. Prinsipnya itu. Maka bagi yang tidak mampu sama sekali akan hadir negara membantu dalam bentuk bantuan iuran. Di BPJS Kesehatan itu tidak ada peserta yang gratis, semua berbayar. Ya, tetapi dia dibantu oleh negara yang gratis itu. Terus lalu jangan pernah mengecilkan diri karena saya dibantu negara. Sesungguhnya itu hakmu, memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Tidak ada pembeda yang gratis ataupun yang bayar secara mandiri, gitu ya. Itu pun kita. Jadi maksud saya, karena kan orang Lampung ini khusus pinggir-pinggiran ya, mulai dari Y5 ke masuk ke dalam sana itu kan orang-orang umbulan itu. Kalau bahasa orang bongok katanya. Bongok itu jangan diketawain bongoknya gitu. Maknanya banyak. Kalau bahasa saya itu anonim. Bongok itu tahu nggak bongok? Barisan orang oke. Ya, sana. Iya. Jadinya orang-orang umbulan itu orang-orang oke sebenarnya, iya. Karena mereka sudah diterpa. Makannya kan dari kambas. Tahu kambas nggak? Nah, kambas itu sayuran yang berjalan di tengah hutan. Kalau dimakan memang pahit. Dimakan memang pahit, tetapi setelah kita makan dia akan sangat membuat stimulus di diri kita tuh menjadi bersemangat. Orang-orang umbulan itu sudah terbiasa berkeringat. Iya, tapi jangan diartikan yang lain ya. Bukan tenaganya gitu, Bang. Oh ya, tenaganya kuat. Makanya carilah Adinda orang-orang umbulan. Iya, karena memang keringatnya itu bisa menjadi parfum untuk menaklukkan wanita. Kalau untuk ini nih Bang, organisasi selain apa nih? Ya saya itu gini. Sebelumnya tahun 2000 saya kan bekerja 2020. Saya tidak pernah berpikir dalam pemikiran saya untuk bergabung dengan serikat pekerja. Ini yang disebut dengan disclaimer ya, atau bahasa orang depiatif gitu ya. Nah, saya dulu berpikir tidak pernah terpikir gitu. Ketika saya masuk dunia kerja, saya melihat orang di lingkungan pekerjaan itu banyak yang harus saya bantu, banyak yang harus saya suarakan, banyak yang perlu saya perjuangkan. Lalu siapa saya? Saya anak umbulan.
Ya di sana saya berkarir, mohon maaf punten ini. Saya tidak ada orang yang oh ini om saya, oh ini Pak Balak saya, oh ini tante saya, nggak ada. Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS di bidang pekerja ya Bang, dari unsur pekerja ya Bang ya. Nah, fungsi dan perannya itu apa sih Bang sebenarnya? Di BPJS itu ada 2 organ pimpinan, satu organnya adalah Dewan Pengawas. Dari organ Dewan Pengawas itu ada 7 orang, ya. Kalau di direksi itu ada 8 orang. Nah, kita kembalikan ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu dari 7 orang itu ada 2 dari unsur pemerintah, ya. Unsur pemerintah itu dia juga mengikuti seleksi dari panitia seleksi gitu sampai kepada presiden, lalu presiden langsung memutus siapa yang ditunjuk menjadi unsur pemerintah. Terus ada 2 orang lagi dari unsur pekerja. Unsur pekerja itu prosesnya sama yang tadi dari unsur pemerintah, tetapi kami setelah dari presiden kami diajukan kepada DPR RI untuk diadakan fit and proper test, ya. Lalu setelah itu dikembalikan kepada presiden hasil daripada fit and proper test untuk yang kemudian dilantik gitu ya oleh presiden. Lalu 2 orangnya lagi itu unsur dari pemberi kerja itu pengusaha lah gitu ya, sama proses dengan kami. Satunya lagi itu dari unsur tokoh masyarakat, prosesnya juga sama dengan kami. Lalu pertanyaannya tadi apa sih gitu ya. Nah, kalau saya mah sederhana begini, kalau ketika kita sudah duduk di Dewan Pengawas itu unsurnya memang unsur pekerja, tapi kalau sudah anggota Dewan Pengawas maka melekat kita itu adalah melekat kepada kepengawasan secara keseluruhan. Nah, kami di Dewan Pengawas itu ada 3 komite. Ini alat kerja kami. 3 komite itu, 1 komite audit namanya, 2 adalah komite manajemen risiko, 3-nya adalah komite tata kelola. Ya, profil sebentar profil yang mau saya sajikan adalah ketua kami di Dewan Pengawas itu namanya Bapak Dr. Yuryanto, Ahmad Yuryanto. Mungkin Bapak dan Ibu paham, mungkin sudah kenal, dulu dia jadi jubir Covid gitu ya. Dia juga adalah salah satu dirjen di Kemenkes sebelumnya. Nah, itulah ketua kita. Terus saya menjadi ketua komite di komite audit. Nah, kita punya masing-masing komite itu ada 5 tenaga ahli. Nah, dan juga ada 2 dewas di situ. Jadi saya ketuanya, ada rekan mitra baik kita itu dari unsur pemerintah, yaitu salah seorang dewas namanya Bu Wiwing. Dia sebelumnya itu menjabat sebagai Sekretaris Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan. Nah, dia sebagai anggota kita, maksudnya anggota ini sama-sama dewas, tapi kebetulan saya lagi ditunjuk menjadi ketua komite. Nah, kami juga membawahi yang 5 tenaga ahli ini. Jadi nggak bisa lagi kita mengatakan, oh saya miliknya pekerja, nggak bisa. Kita sudah miliknya daripada BPJS yang kita persembahkan untuk rakyat Indonesia, wabil khusus kepada para peserta. Terus karena saya dari unsurnya dari pekerja, jadi ada 2 tuh. Unsurnya keterlibatan saya di pekerja, maka saya memang ketika kita berbicara tentang unsur, maka saya juga harus konsen di sana gitu loh. Seperti apa sih gitu ya. Tentunya kan begini, di BPJS Kesehatan itu kan banyak yang segmen peserta kalau kita kerucutkan, kalau nggak kita kerucutkan gini deh, 1 pesertanya itu adalah peserta segmen PBI APBN namanya, yang dibilang gratis itu. Terus ada juga yang disebut dengan PBPU Pemda, yang dibiayain oleh Pemda baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota.
ada segmen namanya segmen PPU. PPU itu adalah peserta penerima upah. Lalu dicacah-cacah lagi itu ada namanya PPUPN. Siapa tuh PPUPN? Pegawai negeri sipil. Terus PPNPN, siapa itu? Honorer, ya. Ini segmen PPU semua nih. Nah, segmen PPU ini adalah unsur saya. Mulai dari PNS, ya. Mulai dari honorer, ya. Mulai dari kalau PPU BU itu badan usaha, ya, BUMN, swasta itu masuk ke situ. Nah, jadi segmen-segmen ini yang harus betul-betul saya kawal keterkaitan dengan kepentingan mereka, kepentingan daripada pekerja. Jadi pekerja itu pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil ataupun sektor BUMN maupun swasta. Nah, mereka ini segmen yang sangat besar. Mereka membayar kepada BPJS ini. Untuk itu kita memiliki kewajiban mengawasin daripada uang yang telah mereka sumbangkan, ya, sumbangkan dengan bahasa wajib kepada badan yang diperintah oleh undang-undang, yaitu apa? Dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, uang ini yang harus kita amankan, amanah orang ini, duit gitu loh. Nah, maka di BPJS itu banyak unsur yang terlibat secara eksternal juga yang mengawasin, ya. Di BPJS itu ada disebut dengan wasin, di sana ada kedeputian wasin. Kedeputian wasin itu kalau di pemerintahan itu inspektorat lah. Nah, mereka tugasnya apa? Mereka mengamankan kebijakan daripada direksi. Jangan sampai kebijakan direksi ini dimain-mainkan oleh para jajaran di bawah gitu. Nah, kami Dewan Pengawas hadirnya di mana? Kami mengawasin kinerjanya direksi. Nah, direksi itu bukan hanya sekedar 8 orang ini. Tentunya staffing yang di bawah itu anak buah direksi, gitu. Jadi kita awasin betul kinerja itu sesuai dengan RKAT rencana kerja anggaran tahunan yang telah mereka sampaikan kepada kami, ya, dalam bentuk programnya dan value-nya di situ. Lalu kita awasin, benar nggak kamu ngerjain? Kita sudah sampai sejauh mana kamu kerjakan? Jojong kalau umpamanya orang minta bantuan gitu, ya, tolong woi biasa. Nah, itu kita harus ini. Karena buat saya satu. Buat saya lagi fokus adalah pengendalian mutu layanan. Gitu ya. Jadinya Bapak dan Ibu, Dinda gitu ya. Juga jangan yang saya ngeliat kan sebentar-sebentar misalkan BPJS kalau apa gitu. Kadang-kadang kita kan nggak berani ngomel rumah sakit. Nah, sedangkan kita itu rumah sakit itu mitra kita loh, mitra kita. Kalau memang mereka melakukan sesuatu hal yang tidak seperti sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian kerjasamanya gitu, protes saja langsung, nggak apa-apa. Dari masyarakat itu. Iya, contohnya begini, peserta dimintakan uang, ya, dimintakan uang dengan jumlah tertentu, ini hari Sabtu dan Minggu nih harus lembur bayar gitu, nggak boleh. Nah, jadi ada ini nih Bang, pasien pembeda dari rumah sakit itu misalnya ada pasien BPJS dan non BPJS itu dibeda-bedakan dalam menangani itu kayak mana? Maksudnya itu seperti apa dulu nih? Ya, dalam misalnya kita mau ke rumah sakit gitu kan, terus misalnya kita ini BPJS nih, BPJS, oh, terus ada yang utamakan yang bayar sendiri, BPJS, yang bayar sendiri gitu ya. Oh, karena kan banyak tuh keluhan juga. karena ada dua itu kan gini, kami itu kan asuransi sosial ya, ada juga asuransi yang swasta ataupun asuransi BUMN gitu ya, kan banyak asuransi itu. Asuransi itu apa sih sifatnya? Kan jaminan. Mungkin yang dimaksud tadi adalah yang bayar langsung sama yang pakai jaminan kan gitu ya, maksudnya gitu ya. Nah, sebenarnya
simple sederhana ya. Semestinya tidak boleh yang disebut dengan dibeda-bedakan. Nah, dari sisi keuangan kan kalau bayar langsung itu kan langsung kita pegang cash and carry gitu. Betul nggak? Nah, kalau dari sisi jaminan itu dilayanin nanti dibayar. Dibayarnya kan nanti. Nah, nanti karena artinya kan nggak lancar itu. Nah, terus kenapa harus dibedakan? Pertanyaannya kenapa harus dibedakan? Kalau ada hal-hal seperti itu, sampaikan kepada kita, sampaikan kepada BPJS untuk ditindaklanjuti. Karena mohon maaf, banyak loh rumah sakit yang pengen kerjasama dengan BPJS. Ya kan? Kalau seandainya memang mereka memang tidak bisa, tidak mengimplementatifkan sesuai dengan perjanjian kemitraan, perjanjian kerjasama, ya sampaikan saja kita keberatan. Kan gitu kurang lebih gitu. Jadi nggak boleh. Nah, contoh kayak gini. Oh ya, BPJS itu memang begitu. BPJS kalau pakai BPJS mah 3 hari 4 hari kita disuruh pulang. Ya kan gitu ya. Ini saya kasih tahu, tidak diperkenankan orang disuruh pulang masih dalam kondisi sakit. Karena dia paket memang. Jadi terkadang ada mungkin saja pihak-pihak tertentu kan semakin hari semakin kosnya semakin tinggi, sedangkan dibayarnya kan paket gitu kan gitu ya. Kan konsekuensi daripada kerjasama perjanjian kan harus, kalau memang kira-kira memang ini memberatkan ya kita perjanjikan dan masuk ke dalam perjanjian gitu loh, intinya gitu. Nggak boleh. Buat saya satu, saya tidak mau melihat orang yang mengadu sama saya lalu saya tidak tanggapin, konyol itu. Buat saya kalau mengadu saya akan selidik, saya akan pantau, dan saya harus selesaikan masalah itu. Nah itu. Dan yang mengadu ke kita tuh nggak banyak, apalagi yang tidak ngadu maksudnya gitu loh. Nah inilah harus betul-betul masyarakat paham itu. Yang paling banyak lagi yang segmen pengaduan kepada saya itu terikat dengan obat, pembelian obat. Nah kita itu punya list obat itu ribuan, ya. Saya nggak ngerti juga gitu. Maksudnya nggak ngerti, maksudnya karena saya bukan orang Kesehatannya. iya, nggak ngerti apa namanya segala macam. Tetapi secara prinsip bahwa semua penyakit itu, kalau tidak ada obat yang dimaksud, kadang-kadang kita kan fokusnya kepada brand ya, kepada merek, bukan kepada kandungan. Nah, prinsipnya adalah nggak boleh itu dimintakan uang obat, karena saya yakin obat itu ada, di cover maksud saya, obat itu di cover. Nah terus yang terakhir adalah jangan pernah menyuruh orang untuk beli obat. Nah umpamanya rumah sakit atau klinik, mohon maaf nih obatnya nggak ada, silakan katanya nebus di luar. Nggak boleh itu. Saya dengar pengaduan kayak gitu langsung saya marah gitu ya. Lalu juga mengenai masalah persalinan, kalau sekiranya kecil ya sampaikan dong atau ngomong dong kepada pihak-pihak terkait bahwa pelayanan bidan ini kurang begitu besar, biayanya yang tidak kekinian, pokoknya tinggal ngomong dong, bersurat. Kan umpamanya kita kan tidak mengenal namanya ini ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan itu dia merendong gitu kan, ujungnya kan kagak enak ya kan, ngomong aja gitu kan. Kalau kita dasarnya kan harus ada kajiannya, harus ada dasar di mana kita harus prinsipnya begini. BPJS Kesehatan itu dia akan mengeksekusi, dasarnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan, pun termasuk di situ adalah permen ya, peraturan menteri. Jadi kalau umpamanya peraturan menteri menyatakan harganya 10 juta, kita kan keluarkan 10 juta. Jangan sampai nanti nilainya 10 juta kita keluarkan 15 juta, korup itu nggak boleh. Nah itu Dewan Pengawas harus hadir itu untuk melihat fraud seperti itu. Nah jadi kalau buat saya adalah, saya biasanya kadang-kadang menyampaikan kepada pihak terkait, umpamanya bidan,
tolong dong itu selesaikan. Kalau tidak bisa secara kekeluargaan, kita akan turun langsung. Pernah kejadian gitu? Sering. Contohnya Ya, kayak mana bang? jangan banyak contoh. Satu aja Sering. nggak boleh bang? Ya intinya biasanya kan persalinan kan itu kan persalin normal itu kan 750.000. Kadang-kadang kan bidan menganggap bahwa pembiayaannya harusnya 1.300.000 makanya. Selisihnya sini dong kan gitu kan. Buat saya sederhana, kuncinya begini. Memang betul di dalam BPJS Kesehatan itu kan ada keterbatasan-keterbatasan. Memang yang di cover itu sampai, mohon maaf nih, sampai melahirkan, udah nggak ada penanganan lain. Kadang-kadang kan dari sisi bidan tuh ada sisi apa namanya pelayanan lebih lah gitu lah. Tapi sebenarnya pelayanan lebih itu boleh dilakukan sepanjang persetujuan. Khawatirnya peserta ini nggak ada duit untuk membayar lebih tadi gitu loh. Ya jelaskan aja kepada peserta bahwa ini yang di cover BPJS sampai titik langkah ini, ya kan gitu. Karena tentunya tata aturan itu telah dikaji oleh para ahli. Karena repot juga kan, setelah itu dikasih susunya suruh bayar. Lah kan bukan permintaan pasien atau peserta sebenarnya itu. Harusnya dikasih tahu, ini susu ada kan gitu. Tiba-tiba muncul tagihan, ya meradang dong orang itu kan, ngadunya ke saya yang harus selesaikan. Tapi pada prinsipnya nggak boleh itu. Jadi kalau ada layanan lebih dari terstandar, kalau tidak ada persetujuan dari peserta, jangan salahkan peserta, kita komplain atas pelayanan itu gitu. Biasanya akan dikembalikan uangnya. Iya, biasanya kurang lebih seperti itu. Biar kita sebenarnya saya pelan-pelan mengedukatif atau mensosialisasikan segala sesuatu di balik perbincangan-perbincangan santai. Maklum ya, sana umbulan. Karena umbulan ini kan nggak jauh-jauh dari orang pematang, ya, pematang gitu. Jadi memang begini cara ngobrolnya. Iya. Nah, abang ini kan hari ini lagi ada di Lampung nih, abang ya. Sebenarnya agendanya apa aja sih, bang? Yang agenda saya di Lampung itu sebenarnya ini kan kampung halaman saya. Kalau saya katakan hati dan pemikiran saya ini istimewa untuk Lampung. Gak akan mungkin saya melupakan Lampung. Yang paling sering saya kunjungi tentunya Lampung. Ya mohon maaf kepada teman-teman nakes ya di wilayah Lampung yang merasa terganggu gitu. Kalaupun ada terganggu, mestinya kalau umpamanya lurus-lurus saja kan tidak terganggu, gitu ya. Karena buat saya satu, mutu itu yang utama. Makanya saya istilahkan itu kendali mutu dan kendali biaya. Kalau kita, jangan ini barang disatukan dalam satuan tubuh. Kalau kita berbicara kendali mutu, maka agak kendorkan kendali biaya. Kalau kita berbicara kendali biaya, maka kita akan tutup mata semua kendali mutu. Nah, alhamdulillah BPJS Kesehatan mulai Juli 2020 saya pastikan pembayaran lancar. Jadi kalau umpamanya ada bahwa wah kita begini karena belum dibayar BPJS, sampaikan sama saya. Sampaikan kepada saya, apa benar itu barang? Karena gini, BPJS Kesehatan itu kalau dia telat bayar, maka dia akan kena penalti. Jadi kami kalau ada duitnya, kenapa harus kita tahan? Kita kena denda. Nah, sebagai punishment, dan itu masuk dalam penilaian kepada kinerjanya teman-teman BPJS. Gitu. Jadinya nggak ada sesuatu hal yang main-main di BPJS Kesehatan. Insya Allah. Nah, kalau umpamanya ada yang main-main, hubungin segera saya. Insya Allah kita akan tidak lanjutin. Dan kita butuh masukan masyarakat. Karena gini, tidak ada yang sempurna, ya. Kalau sempurna udah selesai, ya. Jadi kita nggak ada sempurna. Jadi improvement, perbaikan, terus tata laksana layanan itu harus terus berkembang. Karena dunia ini dia berputar, dia dinamis dunia ini. Bisa kebayangkan kalau dunia ini statis, kita akan ketemu siang terus, ya kan dia ngejam. Nah, karena dia dinamis, maka terjadi yang disebut dengan perubahan. Perubahan itu akan terjadi secara terus-menerus, berkembang, makanya kita harus berinovasi.
Nah, berinovasi, menginovasikan seperti apa? Dari sisi layanan, umpamanya sekarang sudah apa namanya, kebiasaan baru gitu ya. New normal gitu kan, kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru, maka juga kita, kenapa lagi masuk sekarang tuh era industrinya kan 4.0 nih. Nah, semuanya itu bisa dilakukan dengan cara kita, kan teknologi begitu cepat berkembang. Maka sekarang kita lagi mempersiapkan diri yang disebut dengan telemedicine. Telemedicine itu orang tidak perlu, nanti nextnya harapan kita, orang tidak perlu bersusah payah itu untuk penanganan ini ya, darurat gitu ya, bisa melalui komunikasikan via Android gitu. Kalau lebih seperti itu. Sebab kalau saya, secara prinsip buat saya adalah, kalau you tidak berdamai dengan perubahan, you akan mati, akan tergilas dengan keadaan. Rasa itu. Nah, kalau selain pulang kampung nih Bang, ada nggak sih Bang kegiatan dari BPJS sendiri yang diselenggarakan di Ya banyak tentunya. Kalau kita kan sembari menyelam minum air pula kan gitu kan. Artinya buat kita adalah dinas tidak dinas itu kan melekat. Iya. Dinas tidak dinas melekat. Nah, saya ada di Lampung, maka saya akan kumpul dengan orang-orang. Semua itu kan stakeholder, semuanya orang punya kepentingan. Ya, apakah kita dinas itu harus ketemu dengan pejabat? Kan tidak. Justru buat saya menyentuh kepada hal-hal yang kecil ini lebih utama. Kenapa? Karena hal-hal kecil ini kecil besar ya. Jadinya apa sih keluhan masyarakat, apa sih yang perlu kita perbaiki, dari sisi mana sih? Kenapa seperti begini, semua orang itu punya pikiran, semua orang itu punya rasa. Kan lucu banget kalau kita mengatakan yang punya pikiran dan rasa itu hanya pejabat. Semua manusia sama di mata Tuhan, gitu kan. Nah, justru kalau kita kan beda segmen, Bu Tindaku, sebeda segmen. Kalau ke pejabat itu kita berbicara tentang kebijakan, ya, berbicara tentang umaroh kan, berbicara tentang umaroh dia, berbicara sektor publik. Lalu kepada orang kecil kita berbicara tentang fakta lapangan. Datanya data primer itu. Yang kamu rasakan apa, Dinda? Nah, itu yang kita akan ambil gitu. Saya rasa itu. Nah, kita beralih sedikit nih Bang dari pembahasan BPJS. Kan kalau melihat dari media sosial Abang ya, sering memposting terus gatel rambut itu gua jadinya. Sana umbulan gitu ya Bang. Iya, gatel rambut gua. Itu maksudnya apa sih Bang? Jadi gini, kita tadi saya katakan di tengah-tengah pembicaraan kita tadi, jelas saya katakan bahwa seberapapun you berada di pada titik manapun, ya, tolong jangan lupakan bumi itu. Jadi saya itu sebagai pengingat dan juga sebagai support kepada orang. Artinya saya itu tergantung style. Ketika saya berbicara terkait, kalau di medsos itu saya biasa pakai sarung, pakai singlet, ya kan. Memang itulah citra yang kita bangun. Artinya citra yang kita bangun adalah membangkitkan semangat orang-orang pinggiran, membangkitkan semangat orang yang terisolir, terdepan itu, ya, terpencil, bahwa kita tuh sama, kita mampu mewujudkan apapun, kita mampu, apalagi dengan dunia yang modernisasi ini, dengan teknologi media sosial yang luar biasa ini. Suaramu, ya, yang ada di ujung sana dengan suara orang kota sama, ya. Ketika dipencetkan di medsos, saya lagi bahagia, ya kan, dengan orang kota mengatakan saya lagi bahagia, kan sama, derajatnya sama. Nah, saya mengajak teman-teman, yuk jangan pernah minder, jangan pernah orang kedondong, orang kedondong, wih, orang Jakarta keren banget, jadi minder bagaimana. Jangan pernah. Orang kedondong cantik-cantik, orang kedondong ganteng-ganteng, nggak kalah dengan orang Jakarta, gitu.
Jakarta ganteng dan pinter juga sama. Nah, cuman pola pikir yang harus kita rubah mindset ini. Kalau abang pernah minder juga nggak sih bang? Minder Karena terkait apa? Iya kan panggilan akrabnya Sana Unggulan gitu. Pernah minder nggak sama? Orang yang lain yang minder. Yang lucunya orang lain yang minder sama saya. Yang mindernya begini, bang, jangan ngomong kayak gitu dong, bang, nggak enak kita. Ya kenapa lu yang repot? Iya. Ya kan gitu kan. Buat saya sederhana. Lah, ketika saya mengatakan Sana Unggulan, saya bikin Sana Unggulan tuh sebelum jadi dewas, bos. Gitu loh. Lalu saya akan katakan, gara-gara Sana Unggulan nggak jadi dewas, enak aja, kan gitu kan. Santai aja. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan itu akan melihat kesungguhan padamu. Gitu loh. Lalu kita mengatakan bahwa, oh ini dari saya, bukan. Bukan. Jalan ini dari Tuhan karena sudah ditakdirkan. Bukan saking pinternya Siro. Saya itu nggak pinter. Benar. Adapun kalau umpamanya saya selalu ranking, itu adalah nilai plus. Gitu loh. Kepintaran itu siapa? Kepintaran itu milik Tuhan, Dinda. Gitu loh. Lalu Siroya itu kuat? Enggak juga. Gitu loh. Sama darah kita merah. Ya kan, makan kita nasi. Kebetulan saya lagi dipercaya untuk mendapatkan amanah ini dari Presiden Republik Indonesia. Saya jalankan amanah, saya mencoba memberikan yang terbaik. Adapun tidak baik, itulah datang dari saya. Itu saya butuh support, butuh dukungan dari semua pihak. Gitu ya. Itulah saya katakan bahwa Sana Unggulan, jangan lupa pada bumimu. Tapi masih suka ya bang dipanggil Sana Unggulan tuh masih suka gitu. Jadi gini, terlepas bahasa orang, buat saya kebanggaan. Saya berbangga jadi orang unggulan. Dan kalau orang menjelek-jelekkan kampung halaman saya, atau menjelek-jelekkan kita orang unggulan, ya pastinya ada ketersinggungan. Karena saya berbangga. Gitu. Saya coba hanya buktikan satu. Apa bisa Sana Unggulan? Nyatanya kan kita bisa. Gitu loh. Maksud saya, intinya saya sampaikan dengan teman-teman, jangan pernah kita mengkerdilkan diri sendiri, ya. Karena gini kuncinya, kan ada banyak hal tuh. Oh ya, tadi saya komunikasi dengan salah satu pejabat. Saya tuh tipikal saya itu tukang bikinin teh kopi, kan gitu. Kalau teh dan kopi, maka you tidak bisa berbicara antara you dan aku, gitu loh. Maka jadilah diri kita. Jadi kalau ngomong dengan orang itu jangan gini. Itu menunjukkan kita tuh tidak percaya diri. Kuncinya satu, percaya diri. Nah, mari teman-teman, Sana Unggulan, pasukan Bongo dan segala macam itu, mari kita percaya diri. Karena saya yakin ya, dengan semangat persatuan, dengan semangat kemuwafian, sesungguhnya kita bisa dan mampu mengalahkan orang. Mengalahkan orang itu dalam quote and quote yang baik, ya. Nah jadinya sederhana, saya ngelihat sungguh nih, ini bukan puja dan puji, saya bersyukur nih kepada teman-teman daerah Kedondong dan sekitarnya, orang-orang Pesawaran, orang-orang Y5 gitu ya, yang guyup gitu ya, yang guyup dalam hal umpamanya menyatukan visi. Bukan hanya sekedar menyatukan visi, tetapi menggerakkan misi melalui program-program yang baik. Kuncinya satu, Dindaku, ya. Tuhan tidak akan pernah diam dan Tuhan tidak akan pernah tidur. Lakukan dengan caramu, niatkan dengan ikhlasmu, maka Tuhan akan menghadiahimu. Kalaupun tidak dihadiahi di dunia, insya Allah Tuhan akan menghadiahimu di akhirat. Serius. Biasa sekali. Iya. Nah terakhir nih ya bang ya, apa nih bang pesan dari abang sendiri untuk masyarakat kaum muda maupun atau Sana Unggulan gitu bang yang masih di luar sana? Jadi bang, bahasa saya sederhana. Sana Unggulan, pasukan Bongo, pasukan Suala itu ya. Jangan pernah takut pada kuncing. Ya, karena kuncing itu kadang-kadang itu menggulung-gulung kail gitu. Jangan pernah takut. Karena gini, generasi milenial sekarang itu adalah tingkatan estafet ya. Mereka nanti akan menjadi pemimpin. Dinda-dinda ini nanti akan menjadi tokoh
mengangkat pemimpin yang akan memegang kendali, menjadi khalifah bumi itu generasi-generasi ini. Nah, untuk itu kita ajarin mereka, kita sentuh hati mereka dengan kasih sayang. Dengan masa-masa sekarang tidak bisa kita harus otoriter, nggak bisa. Sentuhlah dengan kasih sayang. Dan teman-teman, ya sahabat-sahabatku kaum milenial, dimanapun Anda berada, jangan pernah merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Tunjukkan jati dirimu, karena kamu itu sangat luar biasa. Kalian itu luar biasa. Tinggal sarana dan prasarananya yang harus dibentuk gitu ya. Diberikan ruang, diberikan fasilitas untuk mengekspresikan diri kalian. Dinda siapa namanya? Yosi. Dinda Yosi. Anda tidak terkenal kalau Anda tidak gabung dengan Unix TV. Ya kan? Sadar gak? Diberikan sarana Unix TV, Anda terkenal. Nikmatin itu. Karena kita butuh ruang. Ruang itu sesungguhnya telah diciptakan oleh Tuhan. Dan tinggal bagaimana kita menggugah para yang pemilik ruang lainnya, agar ruang yang telah diberikan oleh Tuhan itu, ya, diberikan juga kepada kita. Itulah demokrasi. Demokrasi itu sejatinya membahagiakan dan memberikan kesempatan kepada setiap insan untuk berkarya seluas-luasnya. Tentunya berdasarkan tata aturan telah kita sepakati, yaitu apa? Konstitusi dan undang-undang. Gitu loh, semangat buat kaum muda. Anda adalah orang yang cerdas, Anda orang yang pintar, Anda orang yang ganteng, Anda orang yang cantik. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Ya, kesempatannya sama. Lakukan yang terbaik. Ingat, masa kini bukan hanya kecerdasan yang dilihat, kreativitasmu out of the box gitu. Jadi kita berpikir yang luas, ya. Parles itu nggak pinter tuh anak, ya. Tapi dia castingnya sudah diciptakan menjadi seorang YouTuber dengan kekonyolannya kan gitu. Jadi semuanya bisa, gitu ya. Itulah Dinda, jangan pernah letih kita berkarya. Jangan sebentar-sebentar, buat piti nih muat. Jangan begitu. Saya dari 2000, bener. Sudah, kalau umpamanya mohon maaf nih, ada orang ngomong, alah Sirwaya itu anak kemarin sore, duluan gua juga makan garam. Umpamanya punten nih. Cuma yang mengatakan, iya, tapi garam yang mana yang kamu makan? Beda-beda gitu ya. Oh iya, garam yang mana yang kamu makan? Kalau tetap asin ya, Bang? Asinnya sama, asinnya sama, tetapi yang mana kan gitu. Minum obat juga sama. Duluan saya minum obat, tapi obat yang mana yang kamu udah minum gitu. Kan gitu ya. Artinya jangan pernah kita ngukur diri kita. Jangan pernah. Kalau you ukur dirimu, you tidak akan pernah maju. Jangan. Gitu loh. Bukan kesombongan ya. Jangan juga menyempitkan bajumu. Sesungguhnya kamu diberikan rezeki Tuhan dengan baju yang besar, maha besar. Percaya diri. Tapi untuk kebaikan. Dan ketika kita sudah mencapai apa yang kita pikirkan, kembali saya katakan, lihat bumi, lihat saudara-saudaramu. Hal yang kecil, ini mohon maaf, mohon punten. Kita masih kecil, saya mengingatkan. Kita masih kecil, kita itu sama adik kita, sama kakak kita gelayut-gelayut, sama adik kita peluk. Sudah besar, kita tercerai gara-gara harta. Kan artinya kasih sayang. Kedepankan kasih sayangmu. Bagaimana kamu bisa mengasihi sayangin orang lain? Sama keluargamu sendiri, kamu tidak sayang. Gitu loh, paham kan? Nah, jadinya tak usahlah kita berbicara politik. Memang kadang-kadang beda rumusan politik dengan ini. Buat saya mengedepankan, kalau you berbicara politik, silakan. Tetapi politik implementatif, itu yang saya harapkan. Gitu ya. Terasa itu. Pokoknya sana ambulan lagi ngoceh lagi agak-agak. Oke, terima kasih
kasih ya Bang ya sudah Ya. mau podcast bareng Unix TV. Unix di TV. sini. Unix TV pokoknya memang luar biasa. Saya jujur aja melihat Unix TV ini kan barang baru. Ya, barang baru tetapi bukan pendatang baru. Karena orang-orangnya juga orang-orang lama yang saya kenal. Jadinya dengan semangat kelamaan ini, dengan cita-cita yang baru, maka semoga pembaharuan itu akan meningkatkan juga yang disebut dengan kesemangatan kita, dan tentunya saya yakin Unix TV akan menjadi sesuatu hal yang berguna untuk meningkatkan harkat dan martabat demi kesejahteraan masyarakat, pesawaran khususnya dan Lampung secara umum. Amin. Semoga Unix TV tetap berjaya dan dia akan tayang sepanjang hayat kehidupan manusia. Thank you Unix TV. Oke, itu tadi podcast kita bareng Sana Unggulan. Sana Unggulan. Aduh. Oke, dukung terus podcast Unix TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Siti Alfianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun mohon maaf. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh